Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan model bisnis kampas roti bakar jejelotan. Nah, di sini saya akan perkenalkan nama saya terlebih dulu. Yang perkenalkan, nama saya Winnie Triudi Jaya Putri, NIM T02210009, Prodi Akuntansi 2021. Dosen pengampu itu Bapak Aditya Yoga Prastasya SI PSEMM. Nah, di sini akan menjelaskan yang pertama latar dan belakangnya itu. Alasan mengapa saya memilih bisnis roti bakar jejelotan ini. Ada berbagai alasan mengapa usaha jual roti bakar ini bagus untuk dijalankan adalah sebagai berikut. Satu, modal yang dibutuhkan kecil lagi-lagi. Masalah modal yang dibutuhkan kecil lagi-lagi. Masalah modal kandang menjadi kendala utama bagi seseorang yang akan memulai bisnis. Hingga banyak orang yang tidak banyak membuat bisnis. Kalau menurut saya, kalau membuat bisnis itu tidak perlu modal banyak dulu, nanti bermula dari kecil, itu setelah udah berhasil baru bisa lebih berkembang lagi. Dua, dan lagi pula bisnis roti bakar itu tidak terlalu sulit juga sehingga mudah dikembangkan dan juga luas secara pemasarannya mulai dari anak-anak sampai dengannya masyarakat sekitar. Nah, di sini ada contoh produk yaitu roti bakar jejelotan, yaitu model pedas. Roti bakar jejelotan ini model pedas. Nah, di sana kan meskipun sama dengan produk saya ini roti bakar, tapi rasanya berbeda. Di sana kan banyak orang menggunakan roti bakar yang bersifat manis atau dengan rasanya keju. Nah, di sini saya memilih roti bakar yang bersifat pedas, seperti dikasih selai, tomat, bakso, sosis, sama mentimun. Ini juga membantu kita untuk menghadapi masalah dengan tenang sehingga membuat kita bisa fokus dalam berbisnis. Yang keempat, menjunjung tinggi integrasi dan kejujuran dan pelanggan. Dicari hal yang jujur, yang sangat baik. Hal yang baik menguntungkan bagi kita, skill dan nama baik dalam sebuah bisnis. Yang kelima, volume profession. Volume profession adalah membawa produk atau layanan merupakan acuan pada pelayanan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberi alasan untuk alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa. Yang pertama, tujuan mengapa pelanggan lebih suka membeli produk kita, yaitu yang pertama seperti harganya terjangkau. Yang kedua, cara mempromosinya kayak berbeda dengan bisnis yang lain. Yang ketiga, rasanya juga berdana, seperti contoh yang saya jelaskan tadi, yaitu seperti saya memilih roti bakar yang kayak bersifat jejelotan tapi pedas. Nah, kan kebanyakan di sana kan banyak yang menggunakan roti bakar ya bisa dan dicampur dengan keju, selai, coklat dan lain-lainnya. Nah, sekarang yang keenam, keaktivitasan. Keaktivitasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkait dengan sebuah produk, di mana keinginan utama dalam menghasilkan proporsi nilai. Yang pertama itu lakukan riset pada calon pelanggan. Misalnya kita kayak berkomunikasi dengan pelanggan dulu bahwa kita benar-benar mempromosikan produk yang baru. Itu seperti saya harus paham bahwa proporsi nilai yang strategis untuk menarik pelanggan dan membuat mereka bisa percaya dengan produk kita. Yang kedua, menganalisis komputer bagaimana produk kita itu benar-benar utuh atau datang-datangnya sudah rusak. Nah, kalau sudah bersifat rusak, kita bisa juga ganti dengan yang baru juga gitu. Setelah itu, yang ketiga, tunjukkan kemudahan yang didapatkan saya dalam penjualan roti bakar jejelotannya menarik. Tentunya adalah yang mampu membuat pelanggan merasa pelanggan tergugah hatinya untuk segera mencoba yang ditawarkan saya. Tidak sangat penting untuk mencerminkan apa saja yang kemudahan manfaat yang saya dapatkan dari peroleh harga penjualan roti jejelot ini. Yang ketujuh, kerisetan adalah sektor dalam bisnis model kampas yang berisinya daftar sumber daya yang sebaliknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan volume profesional mereka, yaitu news,
elemen itu berkaitan dengan pembaharuan yang ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen dan juga mampu membuat produk saya bisa lebih unggul dan pada produk lainnya. Untuk elemen ini berhubungan dengan teknologi seperti smartphone. Yang kedua, konsumen. Elemen ini berhubungan dengan visibilitas. Visibilitas dalam hal ini adalah penawaran produk yang hanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, harga. Elemen selanjutnya adalah berdasarkan harga produk yang ditawarkan. Semakin murah suatu harga, maka biasanya semakin mampu menarik pelanggan. Yang kesembilan, kekritisan adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyangkong dan mengingatkan analisis sumber daya, menganalisis risiko dan ketidakpastian postingan serta meningkatkan kinerja, yaitu kerja sama tim yang baik, efektif, dan membangun kerja sama yang baik dapat dilihat dan anggota tim yang bertemu secara rutin untuk berbagai informasi mengenai keadaan bisnis. Pertemuan ini bisa dilakukan setiap bulan, setiap minggu, atau setiap hari. Yang kedua, kemampuan untuk menunjukkan kinerja sama tim yang adil. Kerja sama tim yang baik dipengaruhi berbagai macam faktor, yaitu tim bisa menerima satu sama lain mengerjakan suatu bisnis yang sudah ada. Nah, di sini adalah customer. Customer adalah rincian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas seperti biaya bahan baku, biaya gedung, biaya telepon, biaya gaji karyawan. Nah, di sini ada faktor harga. Harga yang ditawarkan untuk satu porsi roti bakar pedas ini sampai terjangkau untuk semua kalangan. Saya telah menetapkan harga yaitu 35.000 untuk pembelian satu porsi roti bakar pedas dan 10.000 pembelian 3 porsi roti bakar pedas. Yang kedua, volume dan harga penjual. Untuk produk roti bakar pedas dalam satu bulan memproduksi sekitar 450 porsi, sedangkan roti dengan periksa bahwa sehari bisa terjual sampai 30 roti dengan kisaran harga rata-rata 3.500 porsi. Di sini adalah peralatan mesin untuk membakar atau cara makannya. Itu yang pertama adalah mesin pembakaran, pisau, piring, sendok, garpu, dan talanan. Sedangkan di sini ada juga bahan baku dan bahan penuh. Di sini ada 9 model bisnis kampas elemen bisnis roti bakar jejelotan. Yang pertama, customer segment. Customer segment artinya customer segment adalah cara mempromosikan pemasaran konsumer untuk berkomunikasi lebih dengan berbagai kelompok pandangan. Yang pertama, mulai dari anak-anak sampai umur 7 tahun ke atas. Yang kedua, semua masyarakat segala kalangan. Nah, consumer registration artinya adalah strategis bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi membantu menarik proses penjualan, berkomunikasi mereka menjadi pelanggan yang puas dan loyal. Yang pertama, berkomunikasi lebih baik dengan pelanggan. Yang kedua, memberi pelayanan dengan baik kepada pelanggan. Yang ketiga, memberi diskon apabila memberi lebih dari 20 tax. Yang ketiga, customer yaitu volume proposition yang disampaikan customer melalui komunikasi, distribusi, atau seluruh penjualan, yaitu melalui media sosial seperti Facebook, postingan IG, Gojek Food, atau GrabFood. Yang keempat, reversion statement. Statement adalah sumber-sumber yang berkomunikasi mengisi kas perusahaan baik secara langsung melalui proses pertukaran produk, jasa, atau tidak langsung seperti hibah, investasi, dan semacamnya. Yang pertama yaitu menerapkan norma sopan satuan saat berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, memberikan inovasi pada produk yang benar-benar baru dan direncanakan dengan matang.
Yang kedua memiliki semangat dan piring, sendok, garpu, dan talanan. Sedangkan di sini ada juga bahan baku dan bahan pembantunya itu seperti roti, plastik, mentimun, tomat, cabai kering, sambal pedas, mayones pedas, keju, dan bakso sila. Biaya langsung roti yang biaya langsung termasuk roti, sambal pedas, mayones pedas, keju, mentimun, sosis, bakso, daging ayam. Yang pertama roti ayam itu roti harganya 9.000 potong yaitu 350.000. Sambal pedas 2 kilo 30.000. Mayonnaise pedas, keju harganya 4 cek harganya 30.000. Keju 1 batang 17.000. Mentimun super 2 kilo 4.000. Sosis 1 pak 9.000. Bakso 1 kilo atau 1/4 kilo itu harganya 5.000. Daging ayam 1/4 kilo harganya 7.500. Nah, jumlah biaya langsungnya itu sebesar 457.500 rupiah. Nah, biaya tidak langsungnya itu mentega, biaya listrik 1 bulan, bungkusan plastik, pemanggangan roti, piring, sendok, garpu, pisau, perutan baju, keju, blender, dan daftar harga. Mentega harganya 250 kg yaitu harganya 5.000. Sedangkan biaya listrik 1 bulan yaitu 30.000. Bungkusan plastik 450 buah itu 20.000. Panggang roti 2 buah 350.000. Piring 4 buah 5.000. Sendok 4 buah juga 3.000. Garpu 2 buah 3.000. Pisau 2 buah juga 2.000. Parutan keju 1 buah 5.000. Beneran dan harga 1 buah itu 5.000. Nah, jumlah biaya tidak langsung ini dijumlahkan harganya sama dengan 473.000. Nah, biaya tidak langsung jumlah produksi yaitu 457.500. Nah, ini dijumlahkan dengan harga biaya tidak langsung yaitu sebesar 473.000. Nah, dibagi juga dengan 450.000 hasilnya sama dengan 267.500. Harga jual per unit FB laba yang digunakan yaitu sebesar 270.000 ditambah 1.433 sama dengan 305.000. Laba yang digunakan, laba yang diinginkan jumlah produksi yaitu 1.433.000 dikali 409 sama dengan 6.444.850.000.